Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang kisi-kisi soal. Kisi-kisi yang akan saya jelaskan adalah kisi-kisi sederhana dalam rangka untuk mengenalkan apa itu kisi-kisi. Yang pertama, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa ada beberapa langkah-langkah dalam pembuatan perangkat evaluasi pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu kita harus merancang perangkat pembelajaran meliputi RPP, Promes, dan juga Prota. Dalam merancang perangkat tersebut, kita harus berlandaskan akan silabus. Oke, selanjutnya setelah kita merancang perangkat yang tadi sudah saya sebutkan, selanjutnya kita baru bisa untuk merancang kisi-kisi. Jadi sebelum melakukan evaluasi dalam pembuatan soal, ya sebelumnya kita harus merancang terlebih dahulu kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi ini harus berlandaskan atas RPP, Promes, Prota, dan silabus ya. Nah, setelah kita merancang kisi-kisi, itu baru kita membuat soalnya. Nah, soalnya pun berarti harus ada di dalam kisi-kisi ya, beserta dengan jawabannya. Setelah soal sudah dibuat, kita baru boleh untuk menyebarkan atau melakukan evaluasi terhadap siswa ya. Setelah dikumpulkan, setelah selesai semua evaluasi, baru kita mengoreksi hasil dari evaluasi siswa tersebut. Hasil koreksiannya pun itu nanti baru bisa dijadikan dasar ya untuk pembuatan nilai yang nanti akhirnya dimasukkan ke dalam nilai rapot ya. Ini merupakan langkah-langkahnya dalam melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah. Oke, sebelumnya kita pahami dulu apa itu kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi atau disebut juga test blueprint atau table of specification itu merupakan suatu deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Jadi materi yang akan diujikan, soal yang akan kita berikan ke siswa, kita buat dulu kisi-kisinya gitu ya. Nah, tujuan dari penyusunan kisi-kisi ini adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Jadi, kita membuat soal ada pedomannya, ada landasannya. Dari mana kita membuat soal? Apakah soal tersebut sudah kita sampaikan belum materinya? Seperti itu, ya. Dengan adanya kisi-kisi, jadi pemetaannya lebih jelas. Materi apa saja yang sudah dijelaskan, sudah tercapai apa belum. Kita tuliskan di tabel kisi-kisi ya. Dalam membuat kisi-kisi yang baik, harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, yang pertama, kisi-kisi itu harus mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional sesuai dengan tadi yang saya jelaskan ya, bahwa kita list terlebih dahulu materi mana yang sudah kita sampaikan, baru kita buat soalnya. Jangan sampai materi tersebut belum kita sampaikan, kita sudah membuat soal evaluasinya ya. Kemudian komponen-komponennya harus diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Ini fungsinya agar kita bisa sharing dengan guru yang lain ya. Jadi yang
paham dengan pembuatan soal bukan hanya gurunya saja, namun kita bisa share dengan orang lain agar lebih terbuka gitu ya. Kita juga bisa share ke siswa meliputi apa sajakah yang akan dievaluasi, soal apa sajakah yang kira-kira akan keluar, tapi bukan butir pertanyaannya yang kita berikan ya, tapi hanya meliputi indikator-indikator apa saja yang perlu dipelajari atau SKKD apa saja yang harus dipelajari agar siswa itu dapat siap untuk melakukan evaluasi. Dan ini ya, persyaratan yang terakhir adalah materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Jadi materi-materi yang sudah kita berikan, yang sudah kita sampaikan kepada siswa, hendaknya dibuatkan juga soalnya ya. Oke, ini adalah format dari kisi-kisi soal. Format ini bukan format baku ya. Yang penting formatnya itu ada mencakup identitas, kompetensi dasar, materi, indikator. Format bakunya itu sebenarnya tidak ada. Kita boleh mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, tapi sesuai dengan keterangan ini bahwa kolom ini, kolom 2, 3, dan 4 itu harus sesuai dengan pernyataan yang ada di silabus. Sedangkan sisanya boleh untuk dikembangkan sendiri ya. Jadi ini bukan format baku, hanya sebagai pegangan saja bahwa kisi-kisi soal bentuknya seperti ini. Oke. Next, tabel di atas, tabel yang tadi ya, merupakan contoh tabel kisi-kisi soal. Formatnya tidak harus seperti itu karena dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi isi kisi-kisi harus meliputi hal berikut. Yang pertama ya, identitas, SK atau KD, indikator, nomor soal, dan jawaban soal. Ini adalah contoh, sudah lama ya kisi-kisinya, tapi mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan ya. Bisa untuk dijadikan contoh. Ini adalah kisi-kisi soal ulangan dari kenaikan kelas ya SD Kanggeraksan tahun 2015-2016. Ini masih menggunakan kurikulum KTSP ya. Di sini ada kompetensi dasar, indikator, nomor soal, jawaban, dan poin. Ya, ini sudah lengkap. Cuman belum ada yang ini saja ya, level kognitif. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kompetensi dasar ini harus disertakan nomornya 1.1. Nanti bisa dilihat di silabus, pasti ada kode angkanya seperti ini ya. Oke, indikatornya 1 kompetensi dasar itu bisa terdiri atas beberapa indikator. Nanti silahkan dicek di silabusnya. Pasti dalam 1 kompetensi dasar atau 1 KD ada beberapa indikator ya. 1 indikator bisa dijadikan beberapa soal. Indikatornya seperti ini. Siswa dapat menyimpulkan jawaban dari narasumber. Ini sudah jelas ya, ini pembelajaran bahasa Indonesia ya. Menyimpulkan jawaban dari narasumber itu artinya ini soalnya ada teksnya sebelumnya ya. Karena ini jawabannya sepertinya esai. Poinnya juga ada 3 ya, 1 nomornya ada 3. Kalau esai itu biasanya poinnya antara 3 atau 5, 1 soal ya. Jadi untuk 5 soal itu bisa ada 15 poinnya. Oke. Tidak harus esai, boleh PG, boleh menjodohkan gitu. Kan ada berbagai macam contoh atau tipe soal ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini ya. Di
bab pembuatan soal gitu ya. Jadi ini fokusnya hanya untuk mengenalkan apa itu kisi-kisi soal, bagaimana bentuknya ya. Untuk pembuatan soal nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kesimpulannya satu indikator, satu kalimat seperti ini saja bisa memuat beberapa soal. Mengapa demikian? Nah, itu tergantung kepada gurunya, kreativitas gurunya ya dalam membuat soal. Keterangannya, satu indikator dapat dijadikan beberapa soal. Satu indikator dapat dijadikan beberapa tipe soal. Ya, beda ya, beberapa soal dari beberapa tipe soal. Misalnya, satu indikator ini dapat dibuat menjadi soal PG, esai, BS, menjodohkan, dan etc. Jadi satu indikator bukan hanya satu soal. Ya. Misal ada dalam satu RPP ada 3 indikator nih. Coba nanti cek ya. Contohnya, boleh lihat di internet, boleh ya. Kita coba cek dari satu RPP ada 3 indikator. Nah, 3 indikator bukan berarti jadinya hanya 3 soal, tidak. Nah, 3 indikator itu bisa dibuat jadi 25, 50 pun bisa. Kebanyakan tapi ya, 25 lah ya, 25 soal. Kan biasanya satu RPP itu untuk satu pembelajaran. Jadi, kita buat soal yang cukup untuk satu pembelajaran ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi dengan tipe soal yang berbeda tergantung kreativitas guru ya. Jadi intinya satu indikator bukan satu soal. Satu indikator bisa berbagai macam soal dengan berbagai tipe. Nah, ini adalah tabel C1 sampai dengan C6 menurut Bloom yang direvisi. Sebelumnya pernah mendengar belum ya tentang kata-kata ini? Ini adalah kata kerja operasional. Adanya di mana sih? Nah, kita back dulu ya. Misalkan ini ada C1 ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tabel ini yang dapat yang menjadi pedoman kita bahwa indikator soal itu seberapa sulit sih gitu ya. Tapi seberapa sulit itu bukan hanya bisa dilihat tapi bisa juga dihitung. Kalau ini versi bisa dilihat secara mata telanjang gitu ya. Misalkan pernah tidak mendengar siswa dapat menjelaskan pengertian tentang reboisasi misalkan. Nah, ini adanya di C2. Ini adalah level dari kognitif, level dari kemampuan pengetahuan ya. Kognitif itu pengetahuan. Seberapa sulit sih yang akan kita tujuan yang akan kita capai? Tadi menjelaskan ya. KKO biasanya digunakan, nah ini adanya di indikator. Di sini ada siswa dapat menyimpulkan. Coba menyimpulkan adanya di mana ya? Menyimpulkan. Kita cek mana menyimpulkan. Nih, menyimpulkan ada di C6. Coba tebak. Dari C1 sampai C6, mana yang levelnya paling tinggi? Ya, level yang tertinggi adalah C6. Pernah dengar HOTS? HOTS bukan panas ya, tapi High Order Thinking Skill.
High order thinking skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi semakin KKO ya, kata kerja operasional. Semakin tinggi KKO-nya artinya membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswanya. Jadi siswanya berpikirnya harus lebih tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Ya, ini adanya di C6. Jadi semakin ke kanan 4, 5, 6 ya, itu berarti membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau 1, 2, 3, 3, 2, 1 itu bahasanya so-so, biasa-biasa saja gitu ya. Levelnya hanya mengetahui, menghafal, menjodohkan, jadi tidak membutuhkan keterampilan atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke ya, ini berarti adanya di C5, berarti tinggi, bagus berarti ya. Karena di kurikulum yang sekarang itu kurikulum 2013 ya. Ini walaupun ini kurikulum kurikulum KTSP, kita juga harus menyesuaikan. Kita harus harus memberikan pelajaran kepada siswa itu yang membuat siswa itu berpikir kritis, berpikir kreatif, gitu ya. Jadi yang namanya berpikir tingkat tinggi itu meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, gitu. Nah ini sudah mencakup nih, ini sudah sampai gitu ya ke berpikir tingkat tinggi. Oke. Next. Nah, ini adalah penjelasannya. Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin ke kanan C4 sampai C6, tingkat kemampuan berpikirnya akan semakin sulit atau HOTS tadi yang saya jelaskan ya. High order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, coba perhatikan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran dalam RPP akan terdapat kalimat siswa dapat mengetahui. Nah, siswa dapat mengetahui. Mengetahui adalah kata kerja operasional. Kata kerja ya. Itu termasuk ke dalam C1. Artinya, tingkat kesulitan evaluasinya tidak membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan jika ada kata-kata dalam indikator ya, siswa dapat menciptakan. Nah, itu termasuk ke dalam C6, artinya tingkat kesulitan evaluasinya membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, jelas ya? Berarti sekarang sudah mengenal apa itu C1 sampai C6. Pencetusnya adalah Bloom. Ya, sebenarnya masih ada lagi level yang tadi kita sudah bahas itu adalah level kognitif. Ada lagi level afektif dan level psikomotor. Tapi untuk saat ini kita bahasnya tentang kognitif dulu. Ini adalah contoh ya, contoh RPP. Nah ini contoh RPP masih menggunakan kurikulum 2004 ya, berarti KTSP. Menggunakan kurikulum KTSP. Indikator pada RPP di samping termasuk ke dalam C1, jadi tidak meminta siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kita cek indikator. Menunjukkan, menyebutkan, menjelaskan. Nanti dicek lagi ya, tadi ada di daftar KKO, itu adanya di C1. Coba kita cek dulu deh ya. Mana ya di sini ya? Ini tidak semua, ini masih banyak ya. Di sini juga tulisannya dan lain-lain. Jadi kalau hanya menyebutkan itu masuknya ke dalam C1. Nanti bisa di browsing kembali ya. Ada banyak daftarnya.
dari C1 sampai dengan C6. Ini hanya beberapa saja, dan yang tadi menyebutkan, menjelaskan itu masuknya ke dalam C1, yaitu mengingat, hanya mengingat saja, itu tidak membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kita harus paham dulu ya, itu kalau mau membuat soal atau membuat kisi-kisi harus tahu dulu level kognitifnya sampai mana. Jangan sampai dalam suatu pembelajaran ya, satu semester levelnya hanya C1 semua. Jangan, harus meningkat. Itu agar melatih siswa berpikir kritis atau kreatif. Jadi ada fondasi ke depannya ya. Oke, jadi ingat ya yang terakhir ini. Satu indikator dalam RPP dapat dibuat banyak soal dengan tipe soal yang beragam. Ingat, satu indikator bukan satu soal, tapi satu indikator dapat dijadikan beberapa soal. Dan tugas kalian adalah memasukkan ini ya. Minggu kemarin sudah saya berikan tugas untuk mencari RPP yang sudah jadi ya, sebagai contoh saja. Silahkan masukkan identitasnya ya, silahkan boleh dikembangkan, tidak harus seperti ini, boleh dikembangkan. Kalau menggunakan KTSP ya, karena ini masih belajar, saya masih memperbolehkan menggunakan KTSP, diperbolehkan untuk sekarang ya. Untuk nextnya kita belajar di kurikulum 2013 karena KTSP-nya sudah tidak terpakai untuk sekarang ya. Silahkan diisi identitasnya, boleh dikembangkan, boleh ikut seperti ini saja yang lebih sederhana. Kemudian masukkan kompetensi dasar, boleh hanya satu kompetensi dasar, materinya juga pasti satu ya. Indikatornya maksimal 3, minimal 1 ya, 1 juga boleh lah, tidak apa-apa, 1 untuk belajar ya. Kompetensi dasar 1, indikatornya 1, level kognitifnya apa, lalu buat soalnya. Contoh saja 3 dari 1 indikator. Saya ingin tahu bentuk soalnya, terserah, boleh dalam pilihan ganda, mau esai, benar salah, menjodohkan ya. Lalu dituliskan nomor soalnya, nomor soal berapa, bentuk soalnya apa ya, harus jelas dulu nomor soal, kemudian soalnya dituliskan. Tadi ya, soalnya harus 3, jawabannya apa dan poin soalnya berapa. Saya ingin tahu dulu bagaimana kemampuan kalian dalam membuat soal sebelum saya berikan penjelasan tentang tata cara menuliskan soal. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang kisi-kisi soal, lebih tepatnya pengenalan mengenai kisi-kisi soal. Saya tutup, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.